Selamat datang di GKB Bahtera Hayat Semarang. Selamat bergabung di ibadah online. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan cara transfer pada nomor rekening di bawah atau secara langsung kepada bendahara gereja. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita mau bersama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Anugerah-Mu sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami. Kami mau naikkan pujian penyembahan bagi Engkau Tuhan. Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan menyukakan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau pimpin kami, supaya ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara.
Yesus, terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan. Biarlah Engkau disukakan oleh setiap pujian dan penyembahan kami dan berkenan di hadapan-Mu. Selanjutnya kami hendak mendengar firman-Mu, berkati setiap pemberitaan firman-Mu. Biarlah terus melalui firman-Mu iman kami dibangun, percayaan kami makin dikuatkan dalam Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan melalui setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan. Secara khusus pagi hari ini, biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa, pasti sehat, baik oleh karena kemurahan Tuhan. Saya berdoa biar pemberitaan firman pagi ini makin menguatkan kita, makin membahagiakan kita untuk semakin lekat kepada Tuhan, semakin ngerti kehendak Tuhan, semakin tahu rencana Tuhan yang indah bagi setiap orang percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melanjutkan poin-poin penting yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, bagaimana kepergian Yesus Kristus itu membahagiakan orang-orang percaya. Saudara, Bapak Ibu dan saya adalah orang yang percaya kepada Kristus, dan orang-orang yang percaya ini, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang paling berbahagia karena Yesus Kristus sudah naik ke surga. Kemarin dijelaskan 3 hal penting kenapa Yesus naik ke surga. Yang pertama, menyediakan tempat bagi orang percaya. Jadi Bapak Ibu gak usah gelisah, di dunia hanya sementara, tetapi di surga tempat kita yang kekal. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Supaya dia menjadi jalan ke surga bagi setiap kita percaya. Karena dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Yang ketiga, Yesus naik ke surga untuk kembali suatu saat kelak menjemput Bapak Ibu dan saya yang setia kepada Tuhan. Dijemput bersama-sama, bersekutu dengan pesta anak domba di angkasa. Luar biasa, ini hal yang indah yang akan kita nikmati karena Yesus sudah naik ke surga, dan kelak kita akan bertemu dengannya muka dengan muka. Pagi hari ini saya akan melanjutkan 3 poin penting bagaimana kepergian Kristus di surga itu membahagiakan bagi orang-orang yang percaya. Hal yang pertama yang ingin saya bahas adalah dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana kau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Aku akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Hal yang pertama, kenapa Yesus naik ke surga? Kenapa dia pergi meninggalkan orang-orang percaya ketika itu murid-murid Yesus, kemudian naik ke surga? 3 hal penting kemarin kita sudah dengar. Hari ini saya ingin menambahkan hal yang pertama yang membuat kita bahagia karena kepergian Yesus, yaitu menurut nats tadi yang kita baca, karena Yesus Kristus ketika dia sudah naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus bagi orang yang percaya. Jelas ya dalam nats kita baca Roh Kudus. Kalau Yesus tidak pergi secara fisik, secara manusia masih tinggal bersama dengan murid-muridnya, maka Roh Kudus itu nggak bisa datang. Roh penghibur itu nggak bisa datang. Oleh karena itu Yesus pergi, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian Roh Kudus turun ke atas bumi, memenuhi setiap orang yang percaya, yaitu Bapak Ibu dan saya. Mengirimkan Roh Kudus bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya. Kenapa Roh Kudus perlu dikirimkan? Apa yang Roh Kudus bisa kerjakan bagi setiap orang percaya, bahkan bagi bumi ini semuanya? Perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, nats yang sudah kita baca mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Di sana menjelaskan kepada kita salah satu peran Roh Kudus, yaitu menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia akan apa? Akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dosa yang dialami oleh manusia-manusia yang gak bisa ditanggungnya sendiri. Dosa ini hanya bisa ditolong oleh satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Dunia perlu bertobat, dunia perlu percaya kepada Yesus. Karena apa? Tanpa percaya kepada Yesus, dunia dan seisinya akan binasa. Setiap orang yang percaya Yesus diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau orang bisa percaya Yesus, bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena kemauan kita. Kalau setiap orang yang insaf akan dosanya, kemudian bertobat, Tuhan ampuni saya bertobat, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semata-mata peran Roh Kudus Allah di dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada orang yang bisa bertobat kalau tidak diinsafkan oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya penginsafan akan dosa ini. Kalau tidak, semua orang akan berlaku, ini dosa-dosa saya, ini perbuatan saya akan tanggung, saya akan melakukan apa yang saya mau, tanpa ada kata bertobat. Tetapi karena ada Roh Kudus yang dikirimkan ke dunia ini bagi setiap orang yang percaya, maka Roh Kudus yang menginsafkan setiap orang supaya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini berdosa. Saya perlu bertobat, saya perlu percaya Yesus. Penginjilan diberitakan, tetapi bukan karena karya Roh Kudus orang diselamatkan, tidak bisa. Penginjil boleh menginjil kemana-mana, tetapi kalau ada orang hatinya terbuka, kemudian terima Yesus dan dibaptis, itu semua karena peran Roh Kudus di dalam nats yang sudah kita baca. Yang kedua, menginsafkan orang akan kebenaran. Fakta yang dijelaskan oleh Yesus, salah satu contohnya adalah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya gak lihat lagi, itu fakta. Banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu fiksi, cerita khayalan, hanya dibuat oleh orang-orang Kristen supaya menjadi nyata. Maaf Bapak Ibu, itu bukan. Yesus Kristus itu bukan hanya Yesus yang kita imani walaupun kita tidak melihat. Itu benar, Yesus ada dalam hidup kita. Kita imani sosok Yesus yang luar biasa melalui ayat-ayat Alkitab yang kita baca. Iya, Yesus imani ini benar, tetapi tidak hanya di situ Bapak Ibu. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang pernah hidup dan sejarah membuktikan. Salah satu contohnya adalah ketika kesaksian dia naik ke surga. Yesus gak naik sendirian tiba-tiba hilang. Yesus tidak hanya disaksikan oleh 12 murid. Ketika Yesus naik ke surga, disaksikan lebih dari 500 orang. Secara hukum ini saksi, ini solid, ini benar, tidak bisa disanggah. Karena ketika dia naik ke surga, disaksikan orang banyak. Secara hukum ini benar. Ini yang Yesus mau katakan.
bahwa pribadi Yesus yang fakta, yang nyata itu perlu terus diteguhkan oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya juga. Betapa banyak orang percaya, sudah percaya Yesus, ketika mendengar berita-berita ini, berita itu yang melemahkan iman Kristennya. Wah, Yesus itu bohong, itu gak ada benar-benar, itu hanya khayalan, itu tidak, mulai ragu. Hati-hati. Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus Kristus yang kita sembah bukan cerita bohong. Yesus Kristus yang kita sembah itu benar, karena apa? Dia pernah hadir. Fakta-fakta yang tertulis tidak bisa dielakkan bahwa Yesus pernah ada di dunia dalam sejarah kehidupan manusia. Dan Yesus yang hidup waktu itulah yang kita imani sampai hari ini, bahwa Yesus bangkit dari antara kematian dan dia naik ke surga. Kemudian mengirimkan Roh Kudus atas kita, supaya apa? Menginsafkan kita bahwa kebenaran itu ada dalam hidup kita. Yang ketika penghakiman menginsafkan dunia akan penghakiman, Roh Kudus mengingatkan kepada semua orang bahwa Allah itu adil. Nats tadi berkata, perhatikan di sana bahwa setiap pelanggaran firman Tuhan, setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Dikatakan dunia sudah dihukum. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskannya, menolongnya, kecuali Roh Kudus yang membawa orang itu akhirnya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan perhatikan, Roh Kudus yang menginsafkan orang bahwa penghakiman itu ada. Setiap dosa, setiap pelanggaran harus dihakimi, harus ada konsekuensinya, supaya orang tahu bahwa Tuhan itu adil. Katanya dosa diampuni, Pak. Betul, dosanya diampuni. Tapi perhatikan, Roh Kudus berbicara atas kehendak Tuhan bahwa memang dosa diampuni, tapi penghakiman harus jalan. Konsekuensi atas pelanggaran harus jalan. Inilah salah satu peran Roh Kudus, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 13-15 di sana juga dikatakan Roh Kudus memimpin kita kepada kehendak Tuhan. Roh Kudus tidak mengatakan apa yang dia mau katakan, tetapi Roh Kudus mengatakan apa yang Bapa katakan. Untuk manusia, untuk seseorang, untuk sebuah komunitas, untuk seluruh orang dunia, apa yang Bapa inginkan, Roh Kudus yang menyampaikan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini mengartikan bahwa Roh Kuduslah yang akan memimpin setiap kita untuk kita ngerti kehendak Tuhan. Sebab sejatinya kita tuh gak ngerti kehendak Tuhan. Natur tubuh kita, natur kita ini natur dosa. Tanpa Roh Kudus, perbuatan kita itu jahat, pikiran itu pikiran yang jahat. Tapi puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, dia kirimkan Roh Kudus bagi setiap kita. Supaya apa? Kehendak kita, pemikiran-pemikiran kita adalah kehendak yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukankah ini sesuatu yang membahagiakan kita? Tidak lagi kita hidup semau kita, tetapi ada Roh Kudus yang menolong kita jalan dalam terang firman Tuhan, jalan dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Betapa bahagianya hidup kita. Ada guiding, ada yang menolong kita, ada yang menuntun kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Mungkin sebelumnya kita gak ngerti, Tuhan apa sih kehendak-Mu? Apa sih yang Engkau mau? Kita gak ngerti. Tapi perhatikan, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang dalam hidup kita akan memimpin kita ngerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi bukan lagi kehendak kita sendiri. Jadi aneh sekali kalau ada seorang ngakunya orang percaya, rajin ke gereja, tapi tingkah lakunya, kehendaknya masih sekehendak dia. Jangan-jangan dia gak punya Roh Kudus. Jangan-jangan dia belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidupnya gak ada yang ngatur, hidupnya gak ada yang mimpin. Hari ini saya mengembalikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ada Roh Kudus yang diberikan Allah untuk memimpin kehidupan kita, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, betapa bahagianya kita ketika Yesus naik ke surga. Ternyata dia naik ke surga untuk mengirimkan Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu Bapak Ibu dan saya.
Bapak Ibu dan saya nggak berjalan sendiri, ada Roh Kudus yang menolong. Hal yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 akan menolong kita. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Bapak yang dikasih Tuhan, di zaman perjanjian lama, setiap orang yang hendak menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, hendak berdoa kepada Tuhan, mungkin bersyafaat, minta sesuatu yang menjadi kebutuhannya, dia datang ke bait Allah, tapi dia nggak bisa langsung menghadap Tuhan. Dia harus menyampaikan keluh kesahnya kepada imam yang ada di bait Allah. Nanti imam itu akan menyampaikan persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Jadi tugas imam ada dalam bait Allah. Kemudian siapapun yang datang ketika hari Sabat, ketika datang ke bait Allah, dia akan menyampaikan keluh kesahnya. Dia akan bergumul apa yang menjadi pergumulannya. Pengakuan dosa disampaikan kepada imam. Nanti imam ini yang menyampaikan kepada Tuhan, ini Tuhan, ada anakmu yang bernama ini, mengaku dosa, kiranya Tuhan mengampuni. Imam menjadi perantara bagi umat dengan Allah. Bapak bin kasih Tuhan. Nah, perhatikan Ibrani mencatat bahwa setelah Yesus naik ke surga, tidak ada lagi perantara seorang manusia yang mewakili manusia lain kepada Tuhan. Enggak. Yesus Kristus naik ke surga, jadi di sana dikatakan bahwa dia menjadi imam besar bagi orang-orang percaya. Ini hal yang kedua. Dia naik ke surga supaya tidak ada batasan lagi antara manusia dengan Allah. Siapapun yang percaya kepada Tuhan, ketika berdoa dalam nama Yesus, doanya langsung nyampe. Gak usah pakai orang lain. Langsung sekat pemisah, sekat yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan sudah hilang, sudah dihapus. Bahwa karena pengorbanan Kristus, kita tidak ada lagi batasan dengan Bapa. Ketika kita berdoa, Yesus Kristus itulah yang menjadi perantara, menjadi imam besar bagi setiap kita. Kapanpun kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku bergumul tentang pekerjaanku, berdoalah. Dan doa Bapak Ibu Saudara langsung didengar oleh Bapa di surga. Jadi tidak ditumpuk dulu dalam kertas doa. Kapanpun Bapak Ibu berdoa, doamu macam apapun, sampaikan kepada Tuhan, dan pasti didengar oleh Tuhan. Kenapa? Dia imam besar agung. Ibrani sedang membandingkan bagaimana pekerjaan imam di bait Allah dengan imam besar agung yang bernama Yesus Kristus itu. Kalau imam yang ada di dunia di zaman perjanjian lama, dia hanya mendengar apa yang mau didoakan, keluh kesahmu apa, mau bertobat karena dosa-dosanya, ini harus melakukan ini, harus melakukan itu, selesai. Perhatikan nats ini berkata, kalau imam-imam zaman dahulu tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, nggak punya empati atas kita. Tapi perhatikan bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar kita bukan hanya mendengar doa kita, itu ya benar. Tetapi perhatikan Yesus Kristus yang kita panjatkan doa kepadanya juga mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu
dengan betul hatimu. Engkau yang berdoa dengan tetesan air mata, engkau yang berdoa dengan hati yang terluka, Tuhan tahu. Karena dia imam besar agung, gak seperti imam besar zaman perjanjian lama. Ini atas kemurahan Tuhan, dia naik ke surga, dia berikan Roh Kudusnya, dan dia menjadi perantara bagi setiap kita, yaitu menjadi imam besar bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya dan betapa susahnya ketika kita hidup zaman perjanjian lama, harus melalui perantara terus. Tapi hari ini, kalau kau percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, malam berdoa didengar oleh Tuhan. Pagi-pagi berdoa karena pergumulan, bersyukur kepada Tuhan, didengar oleh Tuhan. Kenapa Yesus Kristus menjadi imam besar bagi setiap saudara dan saya? Betapa indahnya. Dia ngerti persoalan-persoalan dia punya empati yang luar biasa. Kenapa? Dia pernah jadi manusia. Dia tahu problem-problem manusia. Hanya satu dikatakan, dia gak berdosa. Kalaupun hari-hari ini Bapak Ibu dan saya mengalami pergumulan yang berat, sampai ngomong kepada Tuhan itu gak bisa, air mata bercucuran. Saya mau katakan imam besar agung itu paham. Dia tahu, dia ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Di mana kita dapat Tuhan yang seperti ini, yang mengatakan dengan jelas bahwa dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Bukan hanya itu, doa kita didengar, iya, tapi perhatikan, imam besar agung ini akan menjawab dan memberikan pertolongan pada kita tepat pada waktunya. Amin. Bapak Ibu dikasih, betapa indahnya ayat 16 yang terakhir dikatakan. Berkata begini ya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Jadi zaman dulu orang mau ke bait Allah takut karena dosanya. Tapi hari ini dikatakan berani. Kenapa? Kasih karunia yang membuat kita berani datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Tuhan. Untuk apa? Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow, puji Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga, menjadi imam besar agung bagi kita. Supaya Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, apapun doa-doa kita, didengar, dirasakan, dimengerti oleh Tuhan. Yang tidak kalah penting adalah dijawab oleh Tuhan, diberikan pertolongan pada waktunya. Ingat, setiap kita punya pergumulan yang berbeda-beda, tetapi sampaikan saja kepada Tuhan. Karena sang imam besar agung itu mengerti perasaan kita, mengerti apa yang kita pikirkan, perasaan yang mungkin orang lain gak ngerti, tapi dari dalam batin yang paling dalam Tuhan tahu, dan Tuhan merasakan kelemahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia imam besar agung yang luar biasa, dan dia akan menjawab semua pergumulan kita tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tapi ada waktu Tuhan akan menjawab. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kau bergumul hari-hari ini, sudah menyampaikan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini pergumulan kok aku menyatakan kepadamu, sudah selesai. Jangan dipikir lagi, jangan terus kapan ya. Berikan keleluasan Allah menjawab. Soal waktu Allah menjawab itu hak Tuhan. Tapi saya yakinkan pada pagi hari ini bahwa Tuhan pasti menjawab setiap doa kita, setiap pergumulan kita, setiap hasrat hati kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dia tahu dan dia dengar dan dia jawab pergumulan-pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah ini sesuatu yang indah? Dia memang pergi ke surga, seakan-akan murid tertinggal, seakan-akan menyedihkan karena ada keterpisahan. Tetapi ternyata semuanya itu malah membahagiakan kita. Karena sekarang gak ada batas lagi. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kapan lagi kita mau datang kepada Tuhan? Baik pagi, siang maupun malam, 24 jam kita bisa datang kepada Tuhan. Dan diterima, didengar, dan dijawab oleh Tuhan. Pesan yang singkat saya disampaikan dulu. Ayo, rajin berdoa. Ayo, sampaikan segala keluh kesahmu, segala pergumulanmu kepada Tuhan. Karena dia akan menjawab segala doa kita.
Yang terakhir, yang ketiga, kenapa Yesus naik ke surga dan itu membahagiakan setiap orang yang percaya? Yang ketiga adalah Yesus Kristus naik ke surga untuk menjadi kepala gereja. Efesus 1 ayat yang ke-22 sampai 23. Efesus 1 ayat 20 dan 23. Nanti diteruskan Kolose 1 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan di tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kolose 1:18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa semua kekuasaan itu ada di tangan Tuhan. Bukan hanya penguasa-penguasa yang kelihatan, pemerintah-pemerintah yang sudah kelihatan, bahkan yang akan datang pun disebutkan di sana. Semua ada dalam kekuasaan Tuhan. Real bahwa ini pemerintahan yang terjadi. Oh, kita lihat pemimpin kita siapa? Pak Jokowi, betul. Tapi sang pemilik kekuasaan yang sebenarnya adalah Tuhan. Yesus Kristus naik ke surga supaya menjadi kepala bagi gerejanya. Dalam hal ini firman Allah berkata bahwa semua sudah diberikan kepada Yesus. Kuk pemerintahan, kuk kepemimpinan yang tertinggi ada di sana, tidak terkecuali bagi gerejanya. Oleh karena itu, jika kita sadar bahwa pemilik dan penguasa gereja adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, sesuai dengan nats yang kita baca, dan kita adalah tubuh sebagai jemaat, dan kita juga adalah gereja, seharusnya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seharusnya kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Seharusnya gereja mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan bagi dunia, apa yang Tuhan rencanakan bagi gereja. Harus kita mengerti sehingga kita melakukannya dan kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita, segala kuasa ada padaku di langit dan di bumi. Nah, tujuan yang ingin dicapai setelah Dia tidak ada di bumi lagi, Dia ada di surga, ini bukan hanya menjadi penguasa, pemimpin 12 murid dan pengikut-pengikutnya ketika itu, tetapi hari ini kita menyadarkan kita bahwa Yesus itu pemimpin segala sesuatu. Nah, tadi juga dikatakan baik pemimpin yang kelihatan, penguasa yang kelihatan maupun penguasa yang tidak kelihatan, semua tunduk di bawah pimpinan Kristus Yesus. Mau diakui atau tidak diakui bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah-pemerintah tanpa turut campur tangan Tuhan. Maaf kalau saya hari ini berbicara, tidak ada satupun yang mengerti kehendak Tuhan yang sebenarnya atas apa yang terjadi hari-hari ini. Virus corona di mana-mana, semua orang menjadi ketakutan, belum ada obat yang ditemukan. Ilmuwan mulai mencari dan belum ada vaksinnya. Satu hal yang baik yang saya lihat, disinilah orang mengerti bahwa usahanya tidak menolong banyak, tetapi disinilah manusia mulai disadarkan bahwa ada satu kuasa lain yang sebenarnya bisa menolong kita semuanya, yaitu Tuhan. Karena tanpa kedaulatan Tuhan tidak akan terjadi. Hanya kita nggak ngerti apa maksud dan rencana semuanya ini bagi gereja,
baik secara organisasi maupun secara organisme masing-masing hidup kita, harus mengerti, harus tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Gak bisa kita berkata orang percaya gak akan kena corona, gak bisa. Itu semua kehendak Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya terbebas dari corona, bukan karena yang lain buruk, tidak. Ada rencana-rencana Allah yang tidak terselami dalam hidup kita, dan semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita nggak bisa menghakimi siapapun hari ini. Baik ada orang yang menghakimi si pembuat virus, ada yang menghakimi hari ini orang mulai gamang, orang mulai jenuh dengan pembatasan-pembatasan, orang mulai bosan dengan segala sesuatu yang tidak bisa bergerak dengan leluasa. Perhatikan, mulai kita menyadarkan diri kita sebagai orang-orang percaya. Kalau mau melakukan sesuatu, berdoa dan tanya, apakah ini kehendak Tuhan? Atau kita berdoa, Tuhan, kira-kira apa kehendak-Mu bagi saya selama saya di rumah? Engkau pemimpin kami Tuhan, supaya kami ngerti di rumah itu ngapain. Di rumah saja apa yang saya harus kerjakan? Yang tentunya apa yang dikerjakan kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Bukan seenaknya kita, oh mumpung gak kerja ayo mancing. Bukan begitu. Tetapi benar-benar kita tanya apa yang Tuhan harus saya kerjakan menurut kehendak Tuhan. Berdoa, mari cari Tuhan, karena Dia pemimpin tertinggi kita. Tidak perlu lagi kita menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tidak perlu lagi kita menghakimi satu dengan yang lainnya. Ketika kita melihat virus ini makin merebak, tetapi mari kita mengambil sikap sebagai gereja Tuhan. Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, Dia pemimpin tertinggi, Dia kepala gereja. Mari kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu melawan pemerintah, tidak sama sekali. Ketundukan kepada pemerintah itu sangat penting, tetapi ketundukan kepada Tuhan jauh lebih penting. Pemerintah hanya bisa menolong kita, jangan keluar ya, nanti begini, tolong jangan, tapi nggak bisa menjamin apapun. Yang bisa menjamin kecukupan kita, kesehatan dan keselamatan kita hanya Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 mengatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bapak Ibu dan saya ini baitnya Allah, gerejanya Tuhan secara organisme. Lihat, berarti Tuhan ada dalam hidup kita. Seharusnya kita melakukan kehendak Tuhan sebagai kepala gereja, pemimpin kita. Dan perhatikan, lihat pembelaan Tuhan atas gerejanya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, yaitu Bapak Ibu dan saya, perhatikan, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Bapak Ibu dan saya baitnya Allah yang dijaga oleh pemimpin tertinggi gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yes, ada pembelaan dari Tuhan atas kita yang adalah baitnya Allah. Namun jangan lupa, ada tugas yang juga harus kita lakukan sebagai tubuh Kristus. Bukan karena kita merasa mentang-mentang, wah Tuhan membela saya, nah, terus kita berbuat salah, berbuat semua kita. Enggak begitu. Tuhan Yesus akan menolong ketika kita hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada tugas yang harus kita lakukan sebagai gerejanya, sebagai tubuh Kristus dan Dia kepala. Bapak Ibu, sebuah tubuh itu tidak mungkin bisa bergerak tanpa pikiran yang menggerakkan, tanpa ada otak yang menyuruh kita, menyuruh makan, menyuruh mandi, menyuruh jalan ke sana, menyuruh ke sini. Itu semua ada di kontrol kepala. Nah, secara rohani kita harus melakukan apa yang kepala katakan, bukan kepala ini, tetapi kepala kita yaitu Yesus Kristus, kepala gereja. Supaya apa? Kita ngerti kehendak Tuhan. Ayo, apa yang harus kita lakukan Tuhan? Kerjakan. Salah satu yang bisa kita kerjakan adalah bagaimana kita melakukan amanat agung kita.
Seberapa banyak mulut kita memberitakan kabar baik kepada orang lain? Banyak mana? Memberitakan kebaikan tentang Yesus atau memberikan tentang kekhawatiran tentang corona? Hati-hati loh, bagus. Tetapi perhatikan, fokus orang percaya bukan hanya menolong masalah kesehatan, bukan hanya menolong jangan begini ikuti pemerintah, itu boleh, itu benar. Tetapi perhatikan, peran kita secara khusus menyampaikan amanat agung bahwa Yesus Kristus itu baik, ada keselamatan dalam Yesus Kristus, tidak ada jalan lain ke surga kecuali melalui Yesus Kristus. Ini harus kita sampaikan. Kalau mulut kita tutup dan kita mengaku bahwa saya tubuh Kristus, saya melakukan kehendak Tuhan, gak mungkin Bapak Ibu. Terus kita minta pembelaan, no. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudahkah kita melakukan amanat agung? Kabarkan kabar baik ke tetanggamu kanan kiri, saudara-saudara yang lain. Atau juga kita bisa membuktikan Kristus dalam hidup kita melalui kesaksian hidup kita. Sudahkah kita dalam keluarga baik, sehingga orang melihat enak ya keluarga Bapak ini, keluarga Bapak itu. Oh, keluarga Kristen itu seperti ini. Ini contoh menjadi kesaksian. Tubuh Kristus harus mempermuliakan kepala di atas segala kepala, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita melihat kembali bahwa Yesus naik ke surga, itu membahagiakan kita. Kepergiannya itu membahagiakan kita. Kenapa? Yang pertama, Dia pergi ke surga untuk mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Yang kedua, Dia menjadi imam besar bagi kita. Yang ketiga, Dia menjadi kepala gereja. Kita semua dipimpin, kita semua harus turut dengan sang kepala gereja. Baik gereja secara organisasi kita seperti ini maupun secara batinnya kita adalah milik Allah, harus nurut kepada kehendak Tuhan. Gak boleh tidak nurut kalau kita mengakui Yesus adalah kepala gereja. Penerapan bagi kita pada pagi hari ini, yang pertama, karena Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga, Dia sudah mengirimkan Roh Kudus bagi kita, Dia menjadi imam besar bagi kita, menjadi kepala gereja. Maka kenaikan Kristus Yesus bukanlah keterpisahan yang menyedihkan, tetapi keterpisahan ini malah mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Yesus Kristus tadi menyatakan, lebih baik kalau aku pergi. Karena kalau Yesus gak pergi, lingkup Yesus hanya terbatas di Yerusalem dan sekitarnya. Tetapi ketika Yesus pergi tidak pakai tubuh jasmani, di sanalah justru Dia bisa dekat dengan semua orang, termasuk Bapak Ibu dan saya. Ini kerennya, membahagiakan. Dia pergi, orang pergi biasanya jauh, tapi Yesus pergi malah dekat dengan kehidupan kita dan membahagiakan hidup kita. Yang kedua, penerapan bagi kita. Sekarang, apapun masalah kita, mari kita bawa kepada imam besar kita, Yesus Kristus. Dia ngerti, Dia memahami kita dengan baik, dan Dia akan memberi pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Jangan pernah undur dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu dan saya gak bisa jalan sendiri. Kita semua perlu Tuhan, perlu pertolongan. Oleh karena itu jangan jauh-jauh, ayo makin lekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Yang ketiga, penerapan bagi kita sebagai gereja atau tubuh Kristus dan Tuhan Yesus ada kepalanya, maka kita wajib mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Menyampaikan kabar baik, keselamatan dalam Yesus Kristus, menjadi saksi bagi orang-orang di sekeliling kita. Menjadi saksi bahwa hidup kita ini dikuasai oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus ada dalam hidup saya, ada dalam keluarga saya, ada dalam anak dan istri saya, ada dalam suami saya. Orang-orang akan melihat dalam pemikiran-pemikiran kita ada Yesus di sana tertuang dari perkataan kita. Orang-orang akan melihat dari ucapan-ucapan kita. Orang-orang akan melihat dari perbuatan kita bahwa Bapak, Ibu dan saya memiliki Yesus sebagai pemimpin tertinggi dalam hidup kita. Kita berdoa bersama-sama. Yesus Tuhan, pada pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalaupun harus melewati masalah-masalah yang berat waktu-waktu ini, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Mari datang lagi kepada Tuhan.
Karena Dia sang imam besar agung yang akan mendengar setiap persoalan kita dan pergumulan kita, dan Dia menjawab tepat pada waktunya. Tidak ada seorang pun orang percaya diabaikan oleh Tuhan. Dia pahami, Dia mengerti, dan Dia jawab apa yang menjadi pergumulan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa dalam segala pergumulan yang ada. Mari makin dekat kepada Tuhan. Percayalah, Dia pasti menolong setiap hidup kita. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini hamba-Mu menyerahkan setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka gumulkan hari-hari ini. Mungkin mereka merasa seorang diri bergumul, tidak ada yang tahu. Tetapi pagi hari ini kami sadar, Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan umat-Mu. Oleh karena Kami berdoa, kuatkan lagi dan teguhkan lagi setiap umat-Mu dalam menghadapi pergumulan mereka. Bahwa dalam pergumulan itu Roh Kudus ada bersama-sama dengan mereka, yang akan menolong mereka, menguatkan, menghiburkan, menginsafkan mereka kalau ada yang salah, sehingga hidup mereka menjadi benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, menjadi kuat, menjadi teguh setiap hati, karena setiap hati melekat kepada Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Biarlah karya-Mu makin nyata bagi setiap orang yang percaya. Engkau yang terus memberikan kekuatan dan kebahagiaan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, bersukacita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia Ya Tuhan, kami percaya kuasa kebangkitan membuat kami berarti. Engkau naik ke surga membahagiakan setiap kami umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ini tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada ketakutan akan hari esok. Sebab Yesus sudah bangkit.
sudah naik ke surga. Semuanya menjaminkan hidup kami, baik yang akan datang maupun hari-hari yang akan kami lalui. Semuanya di tangan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami menengadahkan tangan kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tuntun kami, pimpin kami dalam kehidupan kami. Kalaupun hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang berat menurut manusia, tetapi kami percaya hidup kami di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong dan membimbing kami. Sang Immanuel itu akan menyertai kami senantiasa. Dan itu yang kami percaya, sehingga hidup dan kehidupan kami benar-benar ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kembalilah kepada aktivitasmu. Kiranya kau terus diberkati Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dan jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga. Selamat dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus ketiganya yang esa akan memberkatimu dan membuat kau menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.